ya bukan untuk korporasi. Nah, oleh karenanya dengan visi Pak Ganjar, Pak Mahfud ya tentang kedaulatan pangan, bahkan Rakernas terakhir PDI Perjuangan juga mengangkat soal isu kedaulatan pangan. Ganjar Mahfud, bagaimana solusi-solusi yang diutarakan oleh teman-teman Irak 98, dan habis itu nanti baru tanya jawab dengan teman-teman wartawan ya. Silakan. Waduh, jadi saya harus merespon semuanya nih. Diglobaliskan aja Pak. Satu kali bungkus. Jadi memang tim pemenangan nasional baru publish ya, baru kemarin. Jadi intinya dari yang semua dibicarakan itu sebetulnya sudah secara umum itu sudah masuk ke dalam misi kami. Jadi misi Mas Ganjar dengan Pak Mahfud itu makronya ada 8. Yang pertama adalah visinya adalah menuju Indonesia unggul. Itu yang dicita-citakan oleh Mas Ganjar dengan Pak Mahfud. Kemudian misi pertamanya adalah yang pertama mempercepat pembangunan manusia yang unggul. Itu banyak sekali turunannya dan mungkin nggak perlulah kita bahas detailnya di sini. Yang kedua adalah pembangunan ekonomi. Mempercepat penguasaan sains dan teknologi. Itu yang kedua, sehingga mendukung menuju Indonesia unggul tadi. Yang ketiga adalah mempercepat pembangunan ekonominya. Banyak sekali detailnya. Dan yang keempat, mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi. Jadi kalau yang ketiga itu pembangunan ekonominya, yang keempat ini pemerataannya, karena itu diperlukan juga. Selain pertumbuhan ekonomi, tapi merata itu akan lebih bagus. Yang kelima, mempercepat pembangunan digital nasional, sistem digital nasional. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, itu mempercepat terwujudnya lingkungan hidup yang lestari. Dan yang ketujuh adalah mempercepat demokratisasi yang positif atau demokratisasi yang konstruktif, juga penegakan hukum yang berkeadilan. Nah itu yang ketujuh. Dan kedelapan adalah mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam menciptakan tatanan dunia baru yang sustainable dan kemudian juga yang memberikan keadilan dengan pertahanan kita yang semakin kuat. Kira-kira secara makro itu tadi 8. Walaupun turunannya banyak dan dalam diskusi kami juga sudah ada poin-poin yang membahas hampir dari semua tadi, seingat saya. Jadi ya semoga saja Mas Ganjar dengan Pak Mahfud benar-benar bisa deliver atau mewujudkan semua yang diimpikan. Itu aja Mas Samsul. Terima kasih Pak Andi. Lihat adanya film seperti ini kan jarang ya film seperti ini ada pesan-pesannya juga lah gitu kan. Kebanyakan sekarang lagi beredar kan film-film komersil, cita-citaan. Gimana secara pribadi Pak Andi ngeliat ada film seperti ini? Ya, yang jelas film itu kan dibuat untuk mendeliver sebuah nilai sih ya, menurut saya. Jadi yang menurut saya ingin dikirim oleh rencana besar. Judulnya betul ya Mas Andre ya. Rencana besar ini menurut saya adalah reminder untuk mengingatkan kita semua. Dan ini memang penting sekali apa yang dibilang oleh Mas Parto juga. Karena apa? Karena kita generasi-generasi yang muda masuk generasi Z sekarang ini juga mungkin juga harus mendapatkan informasi-informasi ini, sehingga ke depan kalau kita memang ingin menjadi negara yang unggul, kita juga harus bisa semakin hari itu semakin baik. Apa yang menjadi kekurangan kita di masa-masa lalu, kesalahan kita di masa-masa lalu itu harusnya menjadi referensi sehingga kita selalu bisa memperbaiki, makin maju. Karena itulah satu-satunya cara bagi kita
apapun ya, organisasi sekecil apapun, apalagi negara, untuk akhirnya maju. Jangan pernah kita melupakanlah masa lalu. Oke. Ada lagi kira-kira? Iya. Kita sih sebenarnya berterima kasih lah ya, ada film sama seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Andika, ada sebuah film yang menceritakan sebuah peristiwa besar dan itu menjadi rekam jejak buat bangsa dan negara ini. Saya sepakat dengan Pak Andika bahwa sesuatu hal apapun salah dan benar adalah menjadi sebuah pelajaran bagi kita, tentunya bagi anak-anak muda yang ada sekarang. Saya rasa film ini cukup bisa menjelaskan lah sebagian dari peristiwa yang terjadi di 98 untuk supaya teman-teman muda, anak-anak muda bisa belajar dan tidak mengulangi dan terus memperbaiki sehingga bangsa kita ini menjadi jauh lebih kuat, jauh lebih hebat dan manusianya menjadi manusia Indonesia yang unggul. Begitu. Ada lagi? Atau sudah cukup? Sudah cukup? Oke. Kita bisa melihat bagaimana gairah demo, bagaimana mahasiswa perburuhan juga ikut bergairah dalam menggalang kekuatan untuk berusaha untuk merubah nasib menjadi yang lebih baik. Kemudian lewat film ini juga kami akan memberikan pesan bahwa nggak banyak juga masyarakat Indonesia yang beruntung hidup, masih banyak yang berkekurangan. Dan itu menjadi suatu kerja buat kita ke depannya agar bisa menjadi getting better, menjadi lebih baik. Lewat film juga kita mungkin nggak akan pernah berhenti juga untuk melahirkan satu karya-karya yang memang ada korelasinya dan mempunyai sisi positif bagi pembangunan ke depan. Saya kira itu.